Iya. Rasul Bapak Paulus juga begitu, pencipta iya, rasulnya Yesus iya, hamba iya. Ya kan? Jadi bedanya di situ, banyak sekali perbedaannya. Memang beda banget lah ya. Masa lu mau bandingin Tuhan yang kekristenan sama nabi dalam Islam, beda dong. Nabi sama nabi lagi dong. Paulus mati sebagai martir, sementara Paulus mati karena racun. Iya memang dalam kemanusiaannya Paulus mati, tapi dalam kealahannya tetap hidup Paulus itu. Kan dia Bapa yang di sorga. Ya, itulah bedanya jadi ya. Ya itu bedanya memang lah. Lu bayangin coba, Paulus sumber dari segala kehidupan. Nabi Muhammad, ya ampun. Nabi utusan Allah, beda. Nih ini anaknya ganteng, bapaknya begini, tapi gimana ini? Aduh terus dia. Ampun. Ini bapaknya. Istrinya gimana? Belum ada? Atau nggak pakai istri ya? Ini orang namanya si Angga ya. Ya udahlah, kalau misalnya udah terdiam begini, selamat datang di kebenaran. Jangan sok-sok lu ngehujat Islam, jangan sok-sok nantang ditanya. Ini jadinya gitu loh. Jelaskan tentang Muhammad tadi, Ahi. Muhammad kena racun, jelaskan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya kan? Ini langsung dapat legitimasi menjadi nabi begitu. Allah langsung berfirman kepadanya. Ya, dan Allah langsung yang memerintahkan umat untuk taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri, ditaati Rasul ini gitu. Jadi jelas peraturan-peraturannya. Dan Nabi Muhammad dibilang, kalau misalnya Nabi Muhammad meninggal, apakah kalian akan berpaling? Manusia udah jelas. Diikuti contoh sejati dari bertemu dengan Muhammad, kemudian masuk ke Muhammad. Tapi kan kalau misalnya kekristenan kan nggak mau mereka nabi-nabi, mereka pengen Tuhannya langsung kan. Pokoknya Tuhan langsung turun, gitu. Karena beda gitu. Jadi kalau kekristenan itu pengennya tuh diajari oleh kurir invoice, kurir galon, kurir ini internet yang gitu-gitu. Kalau Islam enggak, direkturnya itu diem di tempatnya bertahta, lalu orang-orang yang menjadi kurir ini yang menjelaskan segala sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini baru maha kuasa, bukan maha drama dan maha kekurangan. Allah kalian tuh bisa. Ini baru Tuhan. Nggak pernah nyata gitu loh. Nggak pernah bertemu dengan Muhammad. Ya karena kalau yang nyata-nyata pagan, semua pagan Tuhannya nyata, bre. Ada bentuknya. Tuhan kami bahkan ada bentuknya Tuhan lu kan. Zaman perjanjian Israel itu nyata. Cuma Islam yang Tuhannya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Cuma Islam. Tapi coba bayangin. Karena tidak pernah ada Tuhan Allah itu nggak pernah ada itu. Iya, coba apalagi agama apalagi yang Tuhannya nggak kelihatan apa coba apalagi coba gue tanya. Allah hanya diimani saja sebagai iya, coba sekarang Kristen ada nggak Tuhannya? Kristen ada nggak Tuhannya? Kelihatan kan Tuhannya Kristen ya? Tidak pernah nyata. Iya, Kristen ada nggak? Nyata nggak Tuhannya? Kristen ada nggak? Muhammad ketika sekarang ada kan ya? Aulanya tidak pernah ada gitu. Iya, sekarang kalau Kristen ada nggak Tuhannya? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah, coba sekarang kalau Hindu ada nggak Tuhannya? Ada juga. Buddha ada nggak Tuhannya? Ada juga gitu. Terus apalagi pagan Romawi ada nggak Tuhannya? Ada juga. Pagan Mesir ada nggak Tuhannya? Ada juga. Semua pagan ada semua bentuknya. Ketika Muhammad ditantang oleh orang-orang beda gitu loh. Jadi lu ngobrolnya salah kalau sama kita, beda level, beda nilai. Lu ngobrol sama pagan Romawi, pagan Yunani, pagan Mesir, pagan Iran, baru nyambung lu. Kalau nyambung sama ngobrol sama Islam enggak gitu. Nah, coba lihat ngebandinginnya mujizat, coba. Mujizat ngebandingin sama Allah itu mencipta bukan bermujizat. Tidak pernah ada pencipta. Yang pencipta itu mujizat itu untuk Islam itu jatuhnya ke nabi-nabi sekelas manusia. Jangan diadu dengan Allah gitu. Kalau mau diadu yang sama-sama mencipta gitu. Kan gitu coba. Sekarang kalau misalnya gua tanya Yesus mencipta apa? Yesus mencipta apa? Mencipta kusta. Iya. Kan bukan, nggak ada Yesus pencipta. Gitu loh, my friend. Inilah jadi gini. Mujizat dibandingin, mujizat itu kelasan jongos-jongosnya Allah. Nah, baru mujizat itu kita bermain. Muhammad ditantang soal mencipta baru, aduh kita coba sekarang. Yahweh lu nyipta apa? Nyipta tumbuhan dulu, baru matahari. Wah, kacau ini secara sains. Allah tidak berani tidak mau memberikan mujizat kepada Muhammad. Nyiptain air, berantakan bentuknya. Iya, nyiptain roh. Rohnya melayang-layang, nggak ada kerjaan di atas permukaan air. Iya, Allah yang kayak gini mau dibandingin sama Islam coba. Islam Allah Azza wa Jalla menjelaskan dan kami ciptakan langit dan bumi yang asalnya satu padu.
dar, Tidak bisa anjir, buktikan. langsung Tidak bisa dibuktikan buktikan oleh kenabiannya. sains. Tidak pernah Lu ada apa? mujizat, Manusia satu kali aja dari tidak mujizat. keju, coba. Nah, itulah. Nyiptain 6 HP, coba. Lu tahu keimanan ujung-ujungnya Yahudi, kalender Muhammad baru 6.000 mati tahun. diracun. Tahun Ya kan? satunya Mati apa? diracun. Penciptaan, lu Nah, bayangin. ketika 24 Muhammad jam. itu, Muhammad Penciptaan 24 jam 6.000 tahun ini udah gagal sama sains ini. Sains itu udah 2,3 miliar Allah tahun. tidak pernah ada, tidak pernah nampak, tidak pernah keluar, Alhamdulillah. Iya, kalau yang mau ada itu makanya ngobrolin sama pagan. Dulu sama Zeus, ngomong tuh sama Osiris, sama Mitra, sama Dionysus, ngobrolin sama jangan sama Allah. Jangan ngobrol sama Islam, gak nyambung kita. Mengaruhi kepada Aisyah, aku merasa Allah ya lu ngobrolnya sama ini, sama pagan dibilangin tuh lu. Jadi nanti nyambung, ngerti. Aku merasa orang mau putus. Gitu. Oh, Tuhan kamu melahirkan ya? Iya, Tuhan kami melahirkan. Tuhan kami bersetubuh dengan wanita-wanita perawan. Nah, itu baru ngobrol nyambung kalian. Jangan nama gua, jangan nama Islam. Islam enggak begitu. Islam itu tidak terlihat Tuhannya. Yang turun adalah Allah tidak pernah nabi-nabinya, utusan-utusannya gitu. Lah kalau kalian kan Tuhannya turun. Tuhannya apa coba? Itu hanya Tuhannya menjongos itu namanya kan, iya enggak? Diklaim saja sebagai gitu loh. Sama. Makanya jadi kalau kita yang turun itu saksi-saksinya. Tuhannya langsung turun, Tuhan turun cuma di Yerusalem doang, ngapain? Di Cina nggak turun, Antartika nggak turun, ngapain coba? Begitulah kasihan. Ya begitulah kepaganan, makanya Tuhannya lokal. Cuma di Yunani doang adanya. Di Cina nggak kenal dulu Yesus, siapa Yesus? Mereka tidak pernah mengenal Tuhannya. Coba, tapi ketika Allah semua wilayah tahu, karena nabi-nabinya yang turun menjelaskan ini loh Tuhan yang satu itu Allah. Nah, gitu benar, ini baru Tuhan yang benar. Allah Maha Kuasa, tapi tidak pernah merasakan kuasa Allah, tidak pernah merasakan. Nah, nggak pernah merasakan kuasa Allah karena lu nggak percaya dengan nabi-nabi yang diberitakannya. Iya gitu. Sekarang coba, Yesus lu Maha Kuasa, Yahweh lu Maha Kuasa. Ketika dicek datanya ternyata Yahweh ini dewa besi di Kanaan. Dicek lagi datanya ternyata Yahweh ini adalah dewa bulan di Mesir. Waduh. Kok di Israel dipromosi jadi dewa semesta alam? Gimana caranya ini? Udah paling jelas Yahweh itu adalah Tuhan ini, Tuhan dapat ini promosi, gitu jadinya. Ya masa coba Yesus dinamain dari Yahweh? Artinya apa dong? Dewa bulan yang menyelamatkan. Mau lu dewa bulan yang menyelamatkan? Mau lu? Atau ngambil di kanan, dewa besi yang menyelamatkan. Waduh, parah ini kalau kayak begini caranya keimanan. Nggak bisa ditaruh di Islam. Makanya ditinggalkan oleh Eropa dan Amerika. Lalu berkembang di mana? Di negara-negara terbelakang, di Afrika Tengah sampai Selatan. Itu yang benar. Karena orang-orang mulai berpikir, ya masa Tuhan kok maha drama gitu kan? Negara yang kurang ilmu, kurang pintar. Di mana iya memang itulah bikin. Jadi kekristenan itu membuat negara itu cuma dua ujungnya. Apa coba? Kalau nggak miskin, homo isinya. Cuma dua itu doang. Karena kamu makanya kamu ngomong homo. Iya serius. Jadi gitu. Itu parade gay itu semuanya di negara-negara mayoritas Tritung itu isinya. Iya di Indonesia juga banyak. Nggak ada di Arab, Dubai, Qatar, Bahrain yang begitu pecut-pecutin, cabuk-cabukin satu-satu kalau ada yang begitu. Pesantren pusatnya para homo di pesantren Indonesia. Nggak ada. Homo adanya di negara-negara Eropa dan negara-negara Amerika. Itu lu kalau mau cari ke sana tuh. Kenapa? Karena Yesus mengasihi semuanya. Nah, gitu. Makanya Yesus pun mengasihi orang-orang yang homo. Gitu. Kenapa lu terguncang di Indonesia sih? Lu ikut-ikutan moralitas Muslim Indonesia sih. Lu ikut-ikutan moralitas mayoritas sih. Makanya lu pindah ke Eropa, lu akan menerima kehomoan dari para mayoritas kekristenan di sana. Di Indonesia juga banyak, di Malaysia juga banyak, di mana ada, nggak akan berani mereka buka gay parade di negaranya. Cuma kan kalau di Amerika Eropa disupport itu gay parade, ya nggak? Kau lihat ya nggak disupport nggak? Iya, kenapa? Karena Yesus mengasihi. Gitu loh, my brother. Semua orang Islam semua. Sama dia lu udah bonyok, lu mau bonyok lebih jauh dari mana lagi? Kalau kita bahas mengenai Yesus lu, mengenai ajaran-ajarannya, lu habis jauh gitu. Karena Yesus aja nggak usah dibandingin dulu ke Islam. Kita bandingin dulu aja dengan Paulus Yesus lu ini. Kalah jauh hukum-hukumnya nggak akan diikuti. Muhammad dibandingkan dengan Paulus kalah jauh. Nabi Muhammad semua ajarannya diikuti. Serius. Allah Azza wa Jalla bahkan berfirman melegitimasi Nabi Muhammad ini siapa gitu. Sama seperti Nabi Musa, Tuhan langsung yang berbicara kepada Nabi Musa. Tapi Paulus, Muhammad justru Yesus lu apa coba?
Yesus lu yang jelaskan malah Paulus. Manusia dijelaskan manusia. Apa ini coba keimanan? Muhammad mati karena Ah, ini receh yang beda, begini. beda sekali kan? Kebenarannya ini adalah janji-janji palsu. Dibandingkan dengan Tidak Muhammad bercula, tidak ada tapi bandingannya pada gitu. tritung mencoba Apalagi dengan jual agama. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dasar, Ku Tuhan yang mau bertata di ketawa, surga. Tuhan, lihat mereka Tuhan yang saat ini dia melihat jualan dia sedang di surga. dusta di depan menantang. kita. Itulah kalian begini. Saya pernah sampaikan Yesus. Amadius. Kalian. Amadius itu nama iblis kalau nggak salah ya. Pilih tentang kalian ya. Udah, bisa sama masuk dewa ke lagi palsu. mau dibawa. Lo mau bahas apa lagi? Yang Mau bahas apa palsu lagi? atau Moralitas asli? kalah, Itu aja hukum kalah. Apalagi yang mau Itu dibahas? paling penting. Kepaganan kalah. Apalagi yang mau dibahas? Sekarang- Amadius. Sekarang pilihan dikatakan kalian pilihan yang palsu atau yang asli. Itu aja sih sebenarnya. Tuhan yang palsu, Tuhan yang asli. Itu aja sebenarnya. Karena Tuhan yang benar adalah Tuhan Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bukannya Tuhan negeri Meka, pemilik batu hitam. Itu bukan Tuhan yang benar. Itu Allah. Kalau Itu batu bara jelas. hitam nggak dia? Batu bara warnanya hitam nggak? Yesus adalah yang benar. Yesus Bukan batu Isa bukan? Al-Masih. Isa Al-Masih jelas. Batu bara warnanya hitam. Jelas, Yesus itu Isa- batu Isa bukan Al-Masih katanya. itu tidak menunjukkan, membuktikan. Iya, Nabi Isa tuh nggak pernah dipanggil batu dia loh. bukan, ya, Isa tidak menebus dosa kalian. Nabi Isa tuh bukan dari batu loh. Dia bukan. Sekarang kita ke dia- batu bahasannya. dia bukan. Wah, ini habis lagi di sini dia. Siap ya? Kita bahas batu. Ya udahlah, kores kamu itu. Kamu Oh, tahu. minta ampun. Kamu, enggak. Karena mau bahas batu nggak? Ayo kita Saya bahas batu. minta ampun. Ajar Pak Kores. Ayo kita bahas batu. Ayo siapa yang menyembah batu sesungguhnya? Enggak. Saya bertahan kebenaran hakiki ya. Iya, kebenaran tentang batu kan. Nah, Siapa Kores yang batu itu. ini kan? Siapakah yang batu? Siapakah yang menyembah batu? Islam atau Kristen kan gitu ya? Kalian lah yang menyembah batu kan? Nah, coba sekarang kita lihat. Nabi Muhammad Apa? dari batu nggak Nabi Muhammad? 5 kali kesana kan itu kan. Ya, dia ya apa sekarang kali itu dia batu. sekarang Hajar Aswad itu adalah Allah bukan? Di mana tertulis? Ya, Nggak ada. kalian bisa bilang. Sekarang kita buktikan Ya. di mana ini Tapi- sebenarnya yang menyembah batu karena ngikut-ngikutin ngejiplak Hajar Aswad. Nah, contoh ya. Tapi kalian itu Kita kalian lihat itu di kan sering sini. kalau Mereka selalu ya Allah kami Lu datang siap-siap kan? akan gua Itulah. babat Itulah kalian kalau kami data itu selalu ya Allah mengenai kami datang di batu. panggilan Nah, mereka perhatikan batu ya. itu. Nah, Hajar itu Aswad berarti bisa kami ngapus menyembah dosa ya? batu itu. Hmm? Kami batu itu. Iya nggak? Hajar Aswad bisa ngapus dosa kan? Iyalah. Bisa. Nah, sekarang lihat nih, ini lihat nih 1 Petrus. Perhatikan, ini kitab kamu, Jadi- Angga. Nih, perhatikan. Sini. Jadi Jangan cuma jadi bisa batu nuduh itu doang. dosa. Ini kitab Sama- nih, kamu nggak pernah kamu bisa posisinya menghasilkan sama dengan data. Tuhan ya. Nah, nih perhatikan. Bisa Ini sama posisinya dengan sama Tuhan, ya. dengan Tuhan Kristen, lihat nih. Ya. Nih. Dan datanglah kepadanya batu. Nah, itu ya. Nah, sini kita buka di sini. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Kan gitu ya penjelasannya. Lihat ini batu yang hidup. Ini asalnya batu mati ya, tapi dibikin hidup sama Tuhan Israel. Nah, sekarang kita lihat di sini. Itu Nah, mau kemana kamu? jadi gini. Itu Kemana kamu? Angga Arab euy. Nah, sekarang ini nih. Masalahnya. Nah, ini dibaca. Nah, yang dimaksud batu yang hidup itu adalah Yesus adalah batu yang Ya, dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun dia telah menjadi batu penjuru. Duar. Selamat datang di kebenaran penyembah batu. Itu bahasa perumpamaan. Dasar Gini, tukang itu takiat Korintus, pantesan bisa kami ngapus tidak- dosa karena kami tidak Yesus menye- batu. Kami tidak menyembah batu, tapi Yesus Nah, diumpamakan tapi dengan Yesus batu lu penjuru. batu, nggak Batu percaya penjuru lu itu- kekristenan nyembah Dengar batu. Nih dulu. perhatikan Batu penjuru nih. itu batu Christian Kisto. batu Nah, Yesus gar. diumpamakan. Yesus Ini lihat sebagai nih, batu sini penjuru. lu lihat ini. Dengar Sini, dulu, liatin. kamu dengar dulu. Nah, ini Yesus lihat tuh. sebagai batu Iya, cipuk-cipuk batu gede banget batunya ini. Ngapain Kamu ini dengar juga? dulu. Dengar dulu, itu Cipuk-cipuk maksud- batu, batu maksud nisan saya- dicipuk-cipuk ini, maksud ayat itu ya. Ini ya Eastern dulu, Orthodox Kores. Christian, Kores, dengar dulu. Wah, Jadi gini, maksud gak ayat mau itu gua adalah denger lu Yesus dasar penyembah batu diumpamakan. lu. Dah. Penyembah batu. Dengan Ini Yesus sampai diumpamakan salto-salto ini sebagai batu nyipok batu penjuru. ini ngapain ini?
Batu penjuru Ini itu adalah nyipok batu utama ngapain ini? dalam sebuah bangunan. Aduh. Ya, dalam Ini di lihat masyarakat ini Israel, Tritung orang mencoba Israel, mengframing batu ini, penjuru- ternyata batu Tritung penjuru- yang ada di Yerusalem penjuru itu semuanya adalah nyipok-nyipokin batu batu. dalam pembangunan sebuah rumah. Sehingga Penyembah batu lu, bacot lu dasar penyembah batu. Yesus diumpamakan Yesus lu batu, oi. Ini Yesus ini disebut batu, kenapa? Karena dia bisa ngapus dosa. Dia menjiplak apa coba? Dia menjiplak ini nih. Hei, kamu dengar. Ya saya, nih sini lu, gua buktiin Batu- lagi. diumpamakan sebagai batu penjuru karena batu penjuru adalah Iya batu penjuru kenapa coba? Karena bisa ngapus dosa, simpel itu. Udah nggak usah takia Korintus lu. Yesus Iya nih perhatikan di sini Yesus Yesaya 6 sabda W, perhatikan di sini. Tapi Yesus adalah batu penjuru karena dia adalah batu utama dalam sebuah Iya, rumah. makanya Yesus bisa Jadi ngapus Yesus- dosa karena Yesus- Yesus itu batu makanya yang Yesus- dibikin hidup, my bre. Ya. Nah di sini Ya lihat di sini. ampun. Nah ini perhatikan ini ya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Alhamdulillah. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi Yesaya ini melihat Tuhan. Lalu lihat ketika dia melihat Tuhan, apa yang dikatakan? Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Di sini kan bara ya, takia Korintusnya ini bara ya. Ini bara nih. Nah sekarang kita lihat bahasa aslinya di sini. Belum dar, belum ya? Yesaya 66 interlinear dar. Belum. Belum dar dong di sini nih taktik bumdarnya di sini nih. Nah di sini ya. Waya abelaehat min haserapim ubeyadau rispa. Jadi ada serapim, dia di tangannya ada rispa. Apa ini rispa? Kita lihat di sini. Nah di sini lihat nih. Ya ampun. Rispa itu apa? A glowing stone. Jadi batu bisa menghapus dosa di perjanjian lama, dijiplak sama Yesus di perjanjian baru. Dar, selamat datang di kebenaran. Ya ampunan lagi lu kan? Ya ampunan lagi lu bahas sama gua. Hah? Ayo. Yesus itu Dar. sebagai batu penjuru. Iya. Udah jangan bacot. Lu penyembah batu lu, mau batunya di pojok, di atas kayak di genteng di mana? Batu penjuru adalah batu. Iya, dari sekian banyak julukan kenapa batu yang diambil? Karena bisa ngapus dosa di Yesaya 6 nomor 5 sampai 7, my friend. Kores aja yang dari tadi ngomong. Apa itu Kores dari tadi ngomong aja, yang lain gak dikasih kesempatan ngomong. Siapa ini yang ngomong sekarang? Siapa lagi yang maju? Nabal kasihan. Ada yang kepanasan Nabal kepanasan lo. Ayo Nabal gantian. Udah kasih satu. Maju lagi sini, udah 2 tumbang nih. Maju lagi sini Ya lu. ampun, siapa yang Ya tulis? ampun. Malas aja. Ya ampun. Karena Udah. kamu Gini nih Kangga. Mana maju jelas lagi nih, gitu. siapa lagi penyembah batu nih? Sini. Baik, Gua biasa atur adil Kang semua. Ores, biasa atur Kang Ores. yang penyembah Baik ya, Angga ya, saya mimik dulu. Maju lawan gua. kalianlah penyembah batu. Nabah, silakan Nabah bicara Nabah. Ganti teman lu masuk sini. Siapa lagi yang mau maju? Ayo Nabah, naik. Sekarang ini fakta. Pasar. Ayo Nabah naik. Apa yang penyembah batu siapa? Penyembah batu kan sekalian. Ya udah kalau nggak mau nyembah batu, robek itu kisah para apostol 4 nomor 11 sama 1 Petrus 2 nomor 4 lu robek. Batu tiap hari. Sukri balik ke Mekah 5 kali sehari itu kan cuma batu. Ya sekarang itu. yang batu sebenarnya itu Yesus atau Hajar Aswad sih sebenarnya katanya. Nggak pernah. Ya, itu batu penjuru Iya, adalah batu. iya. Ya Batu ampun. penjuru itu adalah batu itu Ya udah bahasa kalau batu ya perumpamaan. udahlah. Jadi Yesus Ya udahlah kalau misalnya nyembah batu ya Yesus. diakui Ayo, Nabal, saja. bantuin. Lu udah sama Nabal. perjanjian lama lu. Bantuin si Angga, Nabal. Itu batu. Iya udah tuh lu aja udah mengakui Yesus lu batu, masih aja kok bebal sih. Kang Kores, udah mungkin cukup dulu. Iya. Kang Angga, udah cukup dulu mungkin Anda. Ini ada teman Anda mungkin mau bantuin Anda. Iya, Ya. udah minta ampun juga kok. Iya udah. Udah antum berhenti Ya ya. udah lah. Nih gua sama Grace disuruh minum dulu. Siap Kristok, minum dulu ini. Itulah. Ada yang minta Kalian gini. ampun. Kalian mikir lah ya. Udah, kamu udah biar Mikir gantian lah. lah, lu mikir lah, gitu. Yang nyembah batu kok. Ya, Yesus yang nyembah disebut batu, kita yang disebut nyembah batu. Nyembah batu itu kebiasaan dari pagan. Iya itu dia, makanya Yesus lu dibilang batu karena dari pagan ini Nah, itu semuanya. masalahnya.
ini masalahnya kalian Masalahnya kalian itu kalau misalnya nggak ada salib, kalian nggak berdoa. Kalian kalau di gereja itu nyembah ngadepnya salib, kalau nggak salib proyektor. Jadi kalian ini kalau nggak penyembah pagan ya kalian penyembah proyektor, itu intinya. Di sini ketika kalian menyembah batu itu yang dianggap sebagai penguasa itu. Bukan gua, kita nggak menyembah Yesus. Gimana caranya kita menyembah batu kalau kita nggak menyembah Yesus? Gimana caranya coba? Gimana caranya kita menyembah batu kalau kita nggak punya patung Yesus, kalau kita nggak menyembah Yesus? Itulah kalian karena yang disebut batu yang hidup, yang asalnya batu ini adalah Yesus, ngerti nggak lu? Jadi ketika firman menjadi manusia itu ada sesuatu yang dilupakan, yaitu firman menjadi batu dulu, lalu kemudian batu menjadi Yesus, gitu loh. Itu yang dilupakan oleh Amadeus. Enggak, Amadeus, udah gantian lah, kasihan sih ini mau ngomong itu. Tidak ada agama lain lagi yang menyembah batu, hanya kalian saja. Oh, itu kan hilang kan? Orang Ya, Teperak ada orang Teperak kenapa tuh. sih? Kenapa sih kalian kok menyembah batu? Kapan kalian mau tobat? Kapan kalian mau tobat? Kalian tobat udah benar, kalian tidak menyembah batu. Ujung-ujungnya nyembah apa coba? Nyembah proyektor kalian di gereja. Ngapain? Kita berdosa kepada Tuhan, tapi ini orang Islam katanya batu menghapus dosa. Itu kan ya gimana caranya? Sekarang Yesus lu batu disebut penghapus dosa, kok kalian nggak bingung? Loh, Yesus itu diumpamakan dengan batu. Nah sekarang kalau misalnya Yesus ini penghapus dosa, kenapa disebut batu? Tapi Yesus bukan batu. Yesus diumpamakan dengan batu penjuru. Nah ya udah, batu penjuru emang bantal, batu juga kan? Itu batu-batu utama dalam pembuatan rumah. Jadi ya udah sama aja, lebih gede lagi dari hajar satu batu tuh. Itu ditimpain kepala mati orang itu. Yesus adalah yang utama dalam kekristenan, dalam ajaran Kristen. Itu maksudnya. Ya udah diterima aja kenyataannya. Kalau misalnya Yesus memang kalau memang Yesus adalah batu tuh diterima kenyataannya, susah banget terima kenyataan. Bukan Yesus. Bukan apa, ya udah lu robek kalau gitu, kita para apostol sempat sama lu robek aja. Diumpamakan sebagai batu penjuru gitu loh. Ya udah, itu kan batu, asalnya batu itu kan gak ada nyawanya kan? Batunya gak ada nyawa kan? Kalau kalian kan memang menyembah. Terus batunya kan dikasih nyawa, ya enggak? 5 kali sehari. 5 kali sehari gimana kita menghadap batu? Mata kita ke bawah sajadah, ketika kita sudut kepala kita ke tanah. Kemana batunya gitu? Kalau kalian kan tiap merem, kalian ya Yesus yang hidup dan yang pernah mati kan gitu. Kalian kan ngebayangin ini kan, ngebayangin apa Yesus. Berarti kalian ngebayangin batu kalau kayak gitu, susah amat sih. Keliling batu kemudian mengatakan, ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu, menghadap batu itu kan. Ya itu kenapa coba? Kalau misalnya memang Hajar Aswad itu adalah batu, kalau misalnya memang Hajar Aswad itu adalah Tuhan, aturan kami itu apa coba pelakuannya? Kami itu akan membuat Hajar Aswad ini ada di tiang-tiang rumah gitu. Kalau enggak kita akan nempel di tembok-tembok kantor, di tembok-tembok masjid si Hajar Aswad ini. Tapi kan yang kelakuannya begini kan malah kekristenan, coba masang-masang salib, masang-masang Yesus gitu. Kalau misalnya berdoa membayangkan mukanya Yesus, berarti kalian yang membayangkan batu dan kalian yang menghadap ke batu kalian ketika kalian berdoa. Simpelnya begitu, Amadeus. Padahal jelas kan. Makanya kalau misalnya kita menyembah batu, berarti kita mesti Kristen dulu harusnya. Cuma sayang kita nggak mau jadi Kristen karena terlalu pagan. Pagan di antara pagan. Itu my friend. Udah sama Yesus yang batu ini bapaknya Paulus. Udah sama Paulus ini terus turun di Korintus. Udah gitu ini Yesusnya sendiri batu dikasih nyawa terus hidup. Malah dikasih ke kita soal tuduhan pagan nyembah batu. Gimana sih sama Deus ini? Tapi tidak sadar bahwa sebenarnya mereka menyembah berhala gitu kan. Iya, makanya siapa coba berhala yang disebut batu siapa coba? Yesus. Kelar udah. Yesus adalah batu. Tiap kali juga balik ke Makassar. Iya, udah mau kemana lagi lo larinya gitu. Ya udah sekarang bisa nggak lo ketika berdoa nggak pakai nyebut Yesus? Bisa nggak? Yesus kan Tuhan saya. Nah, berarti lu nggak bisa lu nggak bisa nggak menyembah ke batu gitu, nggak bisa lu. Karena lu harus nyebut Yesus ketika berdoa. Yesus itu diumpamakan dengan batu penjuru. Ya udah, dari sekian banyak perumpamaan hanya batu yang diambil kepada Yesus. Coba kenapa nggak kayu? Kenapa nggak rumput? Banyak sekali Yesus. Ya udah, ada nggak rumput, kayu, air gitu? Ada nggak disebut kayak gitu? Nggak ada kan? Yang diambil apa coba? Batu. Oh banyak sekali Yesus diumpamakan sebagai pokok anggur yang benar misalnya, itu banyak. Iya, pokok anggur kan, bukan air kan, bukan tanah kan. Sebagai terang dunia. Iya, coba. Kenapa mesti ada batunya sekarang? Kenapa mesti ngomongin batu gitu? Karena batu di perjanjian lama bisa ngapus dosa. Itulah kenapa diambillah Yesus menjadi batu, karena batu bisa ngapus dosa. Yesaya 6 nomor 7 udah gua kasih itu.
Itu adalah batu utama dalam Ya pembangunan maka sebuah lu rumah. aja Ya. udah ngaku ketika Jadi lu berdoa Yesus- nggak bisa, lu Yesus nggak pakai di- nama Yesus. Yesus Berarti di- ya lu Yesus nyembah batu diumpamakan lah, karena lu dengan berdoa ke batu. batu Jadi, itu. Yesus diumpamakan dengan Ngapain lu batu, karena berdoa itu kepada batu penjuru. coba? Itu adalah- dia Kalau adalah- Yesus misalnya adalah memang pokok bukan, dari ya, kalau misalnya Yesus bukan batu, kenapa lu nyembahnya ke batu? ya ampun. Ya ampun. Kalian itu menyembah batu. Kalian menyembah Gimana batu, caranya? kalian menyembah batu. Coba, Ya, ada ampun. artinya Allah itu batu, ada julukannya hari. batu, Allah itu kan nggak ada. Tapi Yesus ada nggak julukannya batu? Ada. Ya berarti kalian kalau nyembah-nyembah dan membayangkan ketika berdoa kepada batu. Ya Ya, ampun. kalian Ya yang menyembah ampun, batu. lu dari tadi lu udah Tiap ampun-ampunan, topik apapun Tiap lu ampun-ampunan sama gue, kasih temen lu yang lain lah. 5 kali. Ya ampun, karena kebohongan kamu gitu loh. Ya Karena kalian kamu tidak seumur paham. hidup Kamu saya- kalian, kamu- kalian seumur hidup kalian nyembah batu yang bernama Yesus ini. Kalian nyembah batu setiap hari 5 kali. Kalian yang Kami- ada kami- gitu. Berikut kami itu di menyembah Ka'bah Yesus. Hajar Aswad kecil Kami- pecah-pecah di kami- pojok lagi adanya. kami- Yesus kami ini di menyembah tengah-tengah gedung Yesus. gereja, di tengah-tengah Kami kantor, di menyembah atas Yesus yang ada pintu, di- di mana-mana ada Yesus. Kami Buset dah. menyembah Yesus yang ada di- yang Bahkan ada di surga. gunung-gunung ada patung Yesus. Dia bertata Buset di dah. Ini surga. mau dibawa kemana Yang- ini penyembahan yang akan pagan ini? datang untuk menghakimi dunia yang menjadi Terguncang kan lu kan ketika gue buktikan yang nyembah Yang batu menjadi itu siapa pemilik kan? surga. Ayatnya apa coba? Lu Pemilik larinya surga. hanyalah Yang mengajak akan Islam menentukan untuk agar menyembah nasib batu-batu manusia. juga yang nggak bisa, Masuk karena surga dalam kepada Islam Allah. nggak ada Itulah penyembahan Tuhan kepada Yesus. Yesus. Tuhan yang besar, Tuhan yang benar, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang akan Iya, menghakimi dunia. semua Itulah yang Yesus. sebutan-sebutan yang lu keluarkan itu, lu malah sebatkan Apa kepada nih batu kalian- yang hidup di 1 Petrus 2 nomor 4. Betul, Yesus batu Ah, Yesus penyembah Yesus batu lu, ngaku juga lu batu akhirnya, itu- alhamdulillah. Loh, itu kan Dasar lu diibaratkan- penyembah batu, penyembah batu, diibaratkan teriak sebagai penyembah batu. Yesus diibaratkan gila ya? sebagai batu penjuru. Ya udah, lu nyembah batu. Lu tadi udah gua kasih lihat foto-fotonya. Itu perumpamaan. Itu berbeda, kalian memang penyembah batu. Itu fakta. Ya kalian fakta kalau nggak umum. berdoa menghadap Kalian- kemana coba? Menghadap ke proyektor kan? Itu ada batunya kan? Kami Ada. tidak menghadap kemana-mana. Kami menghadap Iya, ketika kalian Yesus merem kalian Kristus. bayangin siapa? Bayangin Yesus kan? Udah nyembah batu berarti karena Yesus adalah batu. Tuhan Yesus. Coba kalian tidak membayangkan Yesus. Dia Coba naik kalian ke ketika surga. berdoa tidak menyebut Dia Yesus. naik- Kalian dia tidak naik ke menyembah surga. batu. Dia Tapi ketika kalian berdoa kepada telah Yesus, menebus udah kalian dosa. nyembah batu jadinya. Dia Karena telah Yesus menyelesaikan adalah penebusan batu dosa yang dan naik ke surga. dibuang. dan duduk di sebelah Yesus kanan Allah adalah berkuasa. batu dia- yang dibuang. Dan dia akan datang untuk menghakimi semua, menghukumi kita Iya, semua. anjing Termasuk malas banget gue menghakimi dihakimi Muhammad. batu apa coba? Itulah. Batu bisa ngapain anjing? Gua Dan keprak kalian- pakai palu nah, itu batu kalian itu- coba menghakimi kalian gua. itu Datang yang- mau jadi hakim nah, yang adil lagi kalian ke itu- dunia. Ngapain batu? kalian- Nggak kalian menghakimi itu yang manusia. Kalian itu yang dihakimi oleh batu hitam nanti. Karena nanti kan di Ya nggak ada Hajar Aswad Batu jadi itu- hakim yang adil, nggak ada itu. Batu Nggak hitam ada akan Hajar bersaksi. Aswad ini akan menjadi bersaksi hakim tentang di kalian. padang masyar, di Ya, Yaumil Hisab dengar ya. dan Mizan, Ya, nggak ada itu. Tapi Coba, batu tapi hitam Yesus akan ngapain berhak- Yesus? Yesus turun Tapi- akan menghakimi seluruh batu dunia. hitam- Berarti ada batu nanti di meja pengadilan menghakimi batu manusia. hitam Ih, akan gila ini bersaksi- agama. akan bersaksi tentang kalian itu. Ya itu Udah, kan Yang mencium. makanya dari Enggak, itu enggak. gue bilang Hajar Kak Aswad Kores. ini Semuanya. setara dengan Yesus Kak Kores. karena sama-sama batu, Enggak, sama-sama enggak. dibangkitkan, Boleh minta sama-sama Kores dong? nanti ada di pengadilan, sama-sama Ya. selamat Jadi datang Tuhan- di Tuhan kebenaran. Makanya saya bilang Tuhan kalian itu Udah, Kang Kores. Kang Kores, biar Angga Tuhan saya atur ya. Jelas dong. Angga, saya atur Ini ya. ngapain coba ini Yesus turun Ini ke dunia masalah- bentuknya Enggak, batu. saya atur ya. Tuhan Gantian kalian- ya. Tuhan kalian adalah batu. Udah. Tahu. Angga, udah Udah lah, capek. lu udah Tuhan nggak bisa kami- jawab lagi lah. Lu di Tuhan sidang kami, itu sama Tuhan- batu. Tuhan- Lu Tuhan- berdoa Tuhan kepada kami, batu. Tuhan Yesus. Batunya punya tangan, Karena punya nanti- jenggot Angga. gondrong. Kang Batu Kores. hitam akan bersaksi. Kalian Iya, itu dari